Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Kita jumpa kembali di program pendidikan Guru Penggerak. Kali ini kita akan berbagi tugas 1.3a.8, yaitu koneksi antar materi. Kita akan mencoba mengaitkan antara modul 1.1, 1.2, 1.3. Semoga tetap bahagia dengan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, dan ini tidak lain adalah bagaimana kita bisa memahami materi-materi yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian calon guru penggerak, sebelumnya kita mungkin pahami bahwa tujuan pembelajaran khusus dari tugas 1.3A8 adalah calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi-materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Simak videonya sampai selesai. Kita mulai koneksi antar materi. Nah, pada modul 1 kita sudah membahas modul 1.1, di mana di situ dijelaskan Bapak Ibu sekalian bagaimana kita merefleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar. Kemudian pada modul 1.2 situ kita sudah mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang terakhir adalah kita sudah membahas bagaimana visi guru penggerak. Modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Coba kita kaitkan antara modul. Nah, pada modul 1.1 mungkin kita masih ingat pendidikan menurut Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tubuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mungkin kita masih ingat bahwa pada modul 1.1 kita sudah mempelajari bagaimana kita merefleksikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita bisa ibaratkan bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang pendidik ibaratkan seorang petani. Seorang petani dan siswa adalah sebagai benihnya. Petani ini akan mencoba menanam, kemudian merawat sebaik-baiknya dengan harapan padi ini dapat tumbuh dengan baik, subur atau tidaknya, berkembang atau tidaknya. Padi yang ditanam oleh petani tersebut tergantung bagaimana cara merawat padi tersebut sehingga dapat berguna dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, kalau kita ibaratkan dalam dunia pendidikan, guru harus menuntun anak sesuai dengan pengertian pendidikan oleh Ki Hajar. Dikatakan bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan hidup tumbuhnya anak dalam komunitas sekolah, kemudian menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, ketika guru sudah melakukan tugasnya dengan baik, menuntun dengan baik, maka harapannya adalah anak tersebut bisa menyelesaikan studinya dan bisa bermanfaat, berguna bagi bangsa, negara, dan agama berkarakter. Kemudian setelah itu bisa kita simpulkan bahwa pada modul 1.1 itu bisa kita mengatakan bahwa seorang pendidik yang pertama adalah berpihak kepada anak. Kemudian yang kedua adalah tidak membeda-bedakan. Jadi setiap kegiatan aktivitas guru dalam menuntun dan merawat, membina dan seterusnya itu tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kemudian anak dipandang sebagai subjek, ya, sehingga
anak akan belajar dengan damai tanpa ada unsur paksaan dan seterusnya. Kemudian anak harus dianggap anak harus bebas. Bebas dalam artian bahwa tetap dalam tuntunan yang baik. Jadi bebas yang dituntun ke arah yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kita menganggap bahwa anak didik kita itu sebagai anak kandung. Sehingga kita menjalankan tugas, kita memandang anak didik kita sebagai anak kandung kita sendiri. Bagaimana kita merawat anak kandung kita yang sesungguhnya. Sekarang kita lanjutkan ke modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nah, dari rangkaian modul 1.2, Ki Hajar mengharapkan agar pendidik mampu menuntun siswa, membantu Ki Hajar bahwa pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Dengan demikian, diharapkan kita sebagai seorang pendidik memiliki beberapa nilai atau peran. Dalam hal ini, kita sebagai calon guru penggerak akan mempelajari nilai dan peran tersebut, sehingga apa yang diharapkan pada modul 1 dapat tercapai, yaitu bagaimana kita menuntun hidup tumbuhnya anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai itu semua, kita masuk ke modul 1.2, bagaimana seorang pendidik memiliki peran dan nilai. Apa nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Yang pertama, berpihak pada murid. Tadi sudah disampaikan di awal pada modul 1.2, untuk mencapai tujuan yang disampaikan oleh Ki Hajar, maka salah satu kita menarik kesimpulan adalah bagaimana kita berpihak pada murid. Berpihak pada murid kita anggap sebagai paling utama bagi seorang pendidik, baik itu dalam melakukan pembelajaran, di mana guru harus mampu bagaimana menuntun, kalau perlu meningkatkan bakat, minat serta potensi murid, sehingga seorang pendidik harus berpihak kepada murid. Kemudian kita lanjut yang kedua, mandiri. Sebagai seorang pendidik, guru harus mempunyai keterampilan atau kemampuan bagaimana dia menghasilkan suatu produk atau apapun sejenisnya secara mandiri, namun produk tersebut dapat bermanfaat untuk seluruh komunitas sekolah dan yang lainnya. Jadi di situ guru harus mempunyai kemampuan untuk menghasilkan suatu produk atau apapun hasilnya, yang penting berguna. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Nah, kolaboratif di mana kita sebagai pendidik harus bekerjasama dengan pihak lain, seperti misalnya kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, dan komunitas lainnya yang ada. Kemudian nilai yang lainnya adalah reflektif. Reflektif digambarkan atau diartikan bagaimana mampu seorang guru merefleksikan dirinya, baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Karena kita sebagai pendidik menjadi suri tauladan dan panutan bagi siswa, bagi murid-murid kita. Jadi dengan melakukan kegiatan melakukan refleksi, maka kualitas pendidikan bisa kita perbaiki. Kemudian yang terakhir adalah inovatif. Inovatif di sini guru harus mampu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Kenapa? Diperlukan inovasi dengan harapan murid tidak akan merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan selama. Jadi inovatif yang mampu, tujuannya adalah bagaimana agar ketika kita memberikan materi apapun, baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain, sehingga anak merasa tidak. Nilai-nilai seorang guru penggerak yang diharapkan dapat diaplikasikan dalam situasi nyata. Nah, setelah itu guru juga harus mempunyai peran. Kita lihat peran yang pertama, seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran. Harus menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayan. Kita sini mendorong bagaimana peningkatan prestasi akademik murid kita, dan peran ini sangat selaras bagaimana kita menciptakan generasi hebat di masa yang akan datang. Peran yang kedua adalah
menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi, yaitu di mana seorang guru bukan hanya kerjanya mengajar dan seterusnya, tetapi bisa mengembangkan diri dalam komunitas pendidikan seperti KKG dan NGMP. Kemudian ada forum diskusi yang lain yang bisa digunakan, yaitu melalui organisasi PGRI atau Ikatan Guru Indonesia. Kita akan menjadi teladan transformasi bagi ekosistem pendidikan. Kemudian diharapkan kita menjadi teladan guru penggerak, harus memberikan dampak kepada guru-guru lain serta dampak sekolah. Kemudian yang ketiga, menjadi pelatih bagi guru lain. Seorang guru penggerak harus membawa pengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekeliling dan menjadi pelatih bagi teman-teman kerjanya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara saling berbagi. Menjadi seorang pelatih bagi guru untuk pembelajaran yang pusat pada murid. Nah, bagaimana kita ingin memberikan contoh atau memberikan mentor atau pelatih? Guru penggerak memiliki program untuk melatih potensi, mentorship, dan kepemimpinan mereka. Bagaimana kita membantu guru-guru lain, sehingga kita berharap guru penggerak mampu melakukan perubahan di masing-masing institusi pendidikan mereka. Kemudian kita lanjut ke peran berikutnya adalah mendorong kolaborasi antar guru. Seorang guru penggerak harus bisa bekerja sama dengan baik dengan teman kerjanya. Bagaimana kita menciptakan kondisi kerja yang nyaman? Kita selalu membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi yang memungkinkan seseorang bekerja sama dengan orang lain, antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah, dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita harus berdasarkan kekeluargaan antara guru dengan murid. Terdapat hubungan yang saling erat, memiliki kedekatan yang sangat baik dan berlandaskan kasih sayang seperti orang tua dengan anaknya. Adanya kedekatan antara guru dengan murid menjadikan kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara baik, dialogis. Siswa lagi tidak merasa segan atau canggung untuk berkomunikasi dengan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita memudahkan guru untuk menanamkan karakter siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah menerima saran dan masukan dari seorang guru penggerak. Kita sudah membahas tadi peran guru penggerak yang meliputi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan. Nah, salah satu tugas adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan peran-peran di atas, kita sebagai seorang penggerak harus mampu menyukseskan program Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, kita sebagai peran guru harus mewujudkan cita-cita ini. Nah, kita harus mampu menyukseskan program ini dan kita mempunyai peran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kurikulum nasional berbasis pelajar Pancasila. Sebelum kita lanjut ke modul berikutnya, kita singgung sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Kita kutip pengertian profil pelajar Pancasila yang saya ambil sumber dari panduan pengembangan proyek penuatan profil pelajar Pancasila. Dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia, merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pelajar itu harus punya kemampuan untuk memiliki paradigma berpikir yang terbuka terhadap perbedaan dan kemajemukan. Pelajar Pancasila harus memiliki kepedulian pada lingkungannya yang menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk saling hidup berkembang. Kita lanjutkan ke modul 1.3. Nah, setelah kita mempelajari modul 1.3 bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar, kemudian untuk mencapai dari pengertian pendidikan menurut Ki Hajar,
maka seorang guru harus memiliki nilai dan peran. Dan nilai dan peran itu kita tuangkan untuk bagaimana agar program profil Pancasila, profil pelajar Pancasila dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, dari modul 1.1 dan modul 1.2 untuk mencapai itu semua, selain kita mempelajari filosofi pendidikan, kemudian kita sudah tahu bagaimana nilai dan peran seorang guru penggerak, maka kita harus mempunyai visi untuk mencapai impian kita. Apa impian kita? Adalah bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan inovatif. Nah, pada modul ini kita suruh membuat sebuah visi. Nah, visi saya sendiri yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, inovatif di segala bidang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mewujudkan ini kita membuat prakarsa perubahan. Itu prakarsa perubahan bagaimana mewujudkan cerdas, unggul dengan melalui pembelajaran. Dan setelah kita menentukan prakarsa perubahan, maka kita masuk bagaimana menyusun agar mimpi kita bisa terwujud. Kita menulis, kita isi ke dalam kampa atau dalam bakja, karena di dalam bakja itu berisi, kita membuat pertanyaan utama, kemudian kita ambil pelajaran. Setelah itu kita gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi di sini kita setelah kita membuat prakarsa perubahan, kemudian kita tuangkan ke dalam bakja, yaitu pertama adalah membuat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran, kemudian kita gali mimpi, setelah itu kita jabarkan rencana dan atur eksekusi. Adapun isi dari bakja sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Ini semua adalah bagaimana kita atur. Nah, ini adalah salah satu aplikasi bagaimana kita amati, tiru, dan modifikasi. Jadi di sini setelah kita mengisi bakja adalah merupakan salah satu bagaimana menerapkan setelah kita amati, kemudian kita tiru, kemudian kita modifikasi. Nah, sebagai penutup kita lihat salah satu slide ini saya ambil dari elaborasi pemahaman prakarsa perubahan diri pada saat bertemu dengan instruktur. Di sini mungkin yang bisa kita ambil adalah dari seluruh rangkaian yang sudah dibahas pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, yang perlu kita mungkin pertanyaan, yang perlu mungkin kita harus refleksikan diri seperti yang dikatakan oleh menteri kita, yaitu apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Jadi itu semua adalah bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan pembelajaran kepada murid. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam guru hebat. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.